ketemu sama Dokter Novi ini, saya biasanya manggilnya Mbak Novi ya, karena kita manggilnya biarin aja biar lebih santai. Ya, ini ketemu sama Mbak Novi itu saya mau teman-teman di sini mungkin pengen tahu ketemunya di mana. Terus awal mula Mas Ramani penasaran sama Mbak Novi, pengen dibikinin buku. Apa sih yang sebenarnya bikin Mas Rama tuh penasaran dan pengen nulis bahwa ini buku kayaknya bakalan oke nih, saya bikinin buku dan bakalan insya Allah akan memotivasi orang yang membacanya. Baik, silakan Kak Rama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab, ini Mbak Purnama Dewi ya? Iya. Kalau yang ini kan Purnama Sari. Nanti kalau ada lagi Purnama apa lagi ya? Pokoknya serba Purnama. Baik, saya mau menyapa dulu. Terima kasih nih partner saya, Dr. Novi, juga untuk teman-teman yang ada di hadapan saya. Jadi tadi saya ditanya sama Mbak Dian, itu bagaimana sih kok bisa ketemu sama Dr. Novi, kemudian lahir buku Helping is Healing ini. Tapi sebelum saya jawab, mungkin saya kasih background dulu ya teman-teman ya. Jadi yang duduk di hadapan teman-teman ini kan seorang tunanetra, menulis. Nah, sedangkan menulis itu biasa berhubungan dengan visual ya, karena harus dilihat. Kira-kira bagaimana ya tunanetra ini menulis? Ada yang tahu nggak bagaimana caranya? Yang tahu saya kasih hadiah notebook. Yang diselipin di kantong tuh buat bikin catatan ya, bukan laptop ya. Oke, jadi saya mohon izin sambil ke sini ya Mbak Dian ya. Oke, jadi ini perangkat tempur saya ada di sini. Ya, ini ada laptop, jadi mungkin saya sambil cerita juga. Untuk profesi saat ini alhamdulillah saya mengajar sebagai dosen luar biasa di kampus LP3I. Kemudian juga saya menjadi trainer, biasanya mengisi materi motivasi dan literasi di sekolah, perusahaan atau rumah ibadah. Sebagai penulis, pengalaman saya pernah dididik di kantor berita Antara dan pernah juga bergabung sebagai penulis lepas di detik.com. Alhamdulillah untuk buku-buku yang saya tulis ini sejauh ini sudah ada 17 buku ya, jadi ada 17 buku. Makanya bukunya Dr. Novi ini sweet spot banget gitu. Karena apa? Ini buku yang terbaru ya. Ini mungkin bisa saya bikin thumbnail ini aja kelihatan ya, atau kecil-kecil mungkin. Oh ininya ya. Punten, biasa ada kesalahan teknis. Ya, jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah menulis 17 buku. Rata-rata bukunya ini novel remaja. Tapi karena saya seorang pendidik, jadi banyak tulisan saya ini yang di latar belakangi oleh tulisan yang bermanfaat dan juga halal untuk dibaca siapapun. Ini udah kelihatan ya? Belum juga? Bisa dibantu? Ya, jadi ini 17 buku saya dalam bentuk thumbnail. Jadi ketemu sama Dr. Novi ini pada saat itu saya memenuhi undangan dari guru saya Dr. Aisyah Dahlan. Pada saat itu kami sedang ada tugas untuk bepergian bersama. Kebetulan Dr. Novi ini ikut dalam rombongan. Nah kalau Dr. Novi itu diundang sama Dr. Aisyah Dahlan, saya yakin beliau ini orang hebat. Akhirnya ketemulah saya sama Dr. Novi, kami foto-foto, ngobrol bareng. Terus apa istimewanya nih orang nih? Kagak ada istimewa sama sekali. Bahkan orangnya baperan. Baru kenal, udah cerita kalau dia ngedown.
dong, mas aku gimana ya mas, bla 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 bla, tapi aku kepengen kan. Nah, bla bla blanya ini kira-kira teman-teman bisa tebak nggak? Beliau ini curhatin apa? Mas saya titik-titik, tapi saya kepengen mas. Nah, ini cewek kepengen sesuatu, ternyata isinya adalah mas, aku teh kepengen bisa bikin buku, tapi nggak pede. Nah kebetulan saya seorang penulis proyek ini. Sekaligus ini pengalaman saya yang kesekian kali untuk menjadi ghostwriter. Jadi saya ini istilahnya adalah membantu untuk mewujudkan apa yang ada di pikiran Dr. Novi menjadi sebuah tulisan. Tapi nggak ada istimewanya saya bilang tadi. Malahan banyak kan baper, saya bilang ini kalau dipegang penulis lain nggak jadi. Tapi tugas saya sebagai seorang penulis untuk bisa menampilkan potensi, kelebihan atau sesuatu yang istimewa dari Dr. Novi yang tidak atau luput dari penglihatan orang lain. Nah karena saya buta nih, mau tidak mau harus dengan mata hati. Ya, makanya lahir buku ini, judulnya adalah Helping is Healing. Ini dari dua kata yang mewakili profesi dari Dr. Novi, yaitu help dan heal. Saya meyakini bahwa kata-kata itu adalah doa. Jadi ketika teman-teman membaca Helping is Healing nih, kita sesungguhnya sedang berdoa. Boleh dibantu nggak? Berarti artinya apa nih kira-kira judulnya? Help itu apa? Membantu ya. Kalau heal, menyembuhkan ya. Berarti menyembuhkan siapa nih? Yang pertama adalah menyembuhkan Dr. Novi sendiri. Karena ini adalah cita-cita besar beliau, ingin kisah hidupnya itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Yang kedua adalah menyembuhkan yang membaca. Karena terkadang ada pengobatan yang tidak bisa dituntaskan dengan medis, ini harus lewat bacaan. Nah sebelum Mbak Dian tanya lebih lanjut, mumpung lagi di depan laptop, ada yang tahu nggak? Saya kira-kira dari saya pencet-pencet, kira-kira orang buta kayak saya nulis ini gimana caranya? Pakai apa nih? Pakai voice. Jadi kalau misalnya saya pencet, oke, bagaimana kalau B? Nah, C? Nah, itu seperti itu. Tapi apa benar? Nah, ini yang mungkin disangsikan oleh orang-orang. Apakah benar tunanetra bisa menulis buku? Karena zaman sekarang sesuatu itu mudah sekali viral. Ya, apakah ini sebuah hoax ya, gitu kan ya? Kita akan coba membuat tulisan, tapi ini kelihatan hurufnya ya, terbaca semua ya. Baik, saya akan coba tulis. Kurang lebih begitu. Ini berarti udah valid ya, tidak hoax ya? Ya walaupun kalau tengah malam kayak orang perang di kamar, udah A B C D. Ya, alhamdulillah saya dikaruniai istri yang sabar. Ya, jadi tahu kalau ada suara seperti itu tetap bisa tidur. Mungkin itu ya Mbak Dian ya untuk pertanyaan yang pertama. Semoga bisa menjawab. Saya pindah dulu ke sini kali ya.